Hai teman-teman semua, kembali ke acara Sinyal Ngobras edisi 6 sampai 13 Oktober 2023 di mana kita bakal bahas di sini terkait dengan potensi-potensi terkait dengan beberapa token atau kripto yang mengalami kenaikan potensi ya. Dan juga kita akan bahas terkait dengan berita-berita di masa lalu terutama di minggu kemarin dan juga kita bakal review terkait dengan performa koin-koin yang dianalisa di minggu kemarin ya. Jadi kita bakal bahas di sini. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu ya kan terkait dengan berita apa aja sih yang terjadi di minggu lalu gitu kan. Oke, langsung aja aku share screen di sini, teman-teman bisa lihat di sini muncul ya Toko News. Nah, Toko News ini merupakan salah satu tempat buat teman-teman itu teredukasi ya, dalam artian teman-teman itu tetap up to date dengan berita-berita yang terbaru dan juga teman-teman Toko Notes juga bisa melihat dengan campaign-campaign yang sedang terjadi di toko kripto. Nah, bisa melalui aplikasi teman-teman ya. Jadi di aplikasi toko kripto teman-teman bagian beranda atau home itu scroll ke bawah sedikit dan akan ada berita-berita tentang Toko News ini ya. Jadi di hari ini itu ada bagian akademi di mana apa itu token tata kelola atau tokenomics ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung tokenomics itu apa, boleh baca-baca artikelnya ya kan. Terus kemudian ada beberapa kayak meme ya, yang di mana ini merupakan salah satu project yang cukup terkenal lah ya meme ini, di mana ya pada dasarnya ini adalah meme token ya. Nah, terus kemudian ada juga berita yang terbaru, mungkin teman-teman bertanya tentang TKO token ya kan, ini lagi apa namanya, mau dibawa kemana dan sebagainya nih teman-teman boleh cek TKO token adoption unveiling its ya di sini ya utilities dan sebagainya. Pada dasarnya memang ya teman-teman bisa baca di sini. Terus kemudian di sini ada cara melindungi aset dan di minggu kemarin itu cukup ramai teman-teman yaitu tentang FTX ya yang dimana terancam hukuman 115 tahun penjara teman-teman ya. Jadi Sam Bankman-Fried ini berpotensi untuk penjara dan minggu kemarin itu sangat-sangat booming gitu. Bukan hanya tentang penjaranya aja, tapi terkait dengan kasus-kasusnya yang terjadi, apa aja kasus yang dia lakukan gitu kan. Nah, serta ada banyak hal lainnya seperti CBDC yang bekerjasama dengan Visa ya kan di Hong Kong percontohan masih dalam tanda kutip masih beta ya. Jadi sudah berhasil mungkin akan ya dilaksanakan dan juga ada MicroStrategy yang menambah portofolio dengan total dana sekitar 84 miliar rupiah ya. Itu kalau dirupiahin, kalau USD mungkin sekitar ya ada 5 juta ya. Dan ada daftar altcoin yang berpotensi untuk unlock besar-besaran di minggu ini gitu. Serta ada prediksi Vanek yang dimana harga Solana mungkin sampai 5 juta. Tapi kan balik lagi ya terkait dengan ini kan terlalu panjang ya teman-teman ya. Mungkin prediksi Vanek ini kayak 51 juta mungkin di masa tahun berapa. Itu pun kalau memang proyeknya masih solid ya dalam artian. Jadi kurang lebih seperti itu untuk berita-berita yang terjadi di minggu kemarin ya. Dan apa aja sih yang berita-berita atau yang berpotensi untuk teman-teman pantau di minggu ini gitu kan. Seperti halnya FOMC ya, FOMC minggu kemarin terkait dengan ini apa namanya ETF ya di minggu ini gitu. Jadi teman-teman boleh pantau tanggal 6 sampai 13 Oktober 2023 di mana ya itu tadi ya ETF kemungkinan akan di-ACC atau enggak tuh ya lihat aja di minggu ini gitu. Oke, langsung aja kita ke performance review di minggu kemarin yaitu ada teman-teman bisa lihat di sini ya. Sini ada top di watchlist-nya di 30 Oktober sampai 6 November di mana SUI, AVI, KOM, DOTS, dan OP itu mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 14%, 10%, dan 15% ya. Ini jujur lumayan banget untuk kenaikannya dan pastikan teman-teman itu memantau lah ya. Dan disclaimer juga ini merupakan analisa pribadi bukan saran keuangan untuk teman-teman entry di harga berapa ya. Karena pada dasarnya ini merupakan analisa pribadiku untuk support dan resistennya serta ya area untuk tradingku aja sih gitu. Jadi kalau teman-teman sekiranya mau mencontoh pastikan Dior ya. Jangan sampai teman-teman itu ngikutin plug ya tanpa adanya analisa lebih lanjut gitu. Kemudian kita ke Bad Weekly Watchlist ya di minggu kemarin yaitu ada SNX,
SLP, Ejective Gas, dan Unvi, di mana ke-5 koin ini ya ada yang satu booming sih sebenarnya sih, yaitu gas ya. Di mana gas ini mengalami kenaikan up to 500% dalam waktu 1 bulan teman-teman ya. Nggak ada 1 bulan, 2 minggu kurang lebih gas ya. Ini masuk ke top gainer setiap hari di toko kripto dan ya per minggu ini ya kan itu udah naik sekitar 153%. Dan untuk Unvi dan SLP ini mengalami penurunan sesuai dengan analisa walaupun memang belum mencapai target gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan memang apa namanya analisa tidak selalu tepat ya teman-teman. Tapi kita bisa ambil perbandingan tadi di mana potensi koreksinya untuk ke-5 koin ini cukup besar gitu. Kemudian ada topik watch-list-nya di minggu ini 6 sampai 13 November 2023 di mana ada KNC. Nah, masalahnya teman-teman ya di minggu ini tuh cukup bearish ya, di mana banyak banget token-token mengalami kenaikan dan kenaikannya luar biasa, minim koreksi ya, minim koreksi. Dalam artian ini bullish kuat banget di 2 minggu terakhir, bahkan 3 minggu terakhir tuh bullish kuat banget. Jadi ada potensi untuk mengalami koreksi. Nah, untuk memanfaatkan koreksi ini ya, teman-teman bisa memanfaatkan ETF leverage di toko kripto ya. Ya ada ETH down, ada BNB down, BTC down dan seterusnya ya. Teman-teman boleh cek di aplikasi toko kripto. Dan pastinya teman-teman harus tahu dan baca syarat dan ketentuan ketika teman-teman itu membuka pasar ETF ya. Ini teman-teman harus pantau terkait dengan biayanya, terkait dengan apa itu floating leverage dan sebagainya. Nah, ini aku kasih apa namanya disclaimer khusus lah untuk ETF ini gitu. Nah, kemudian ada juga yang bad weekly watchlist-nya di minggu ini yaitu ada GAL, GFT, GAS, ARK, dan S&T di mana ada potensi koreksi cukup dalam banget yang menyesuaikan dengan proyek-proyek lainnya, token-token lainnya yang berpotensi mengalami koreksi. Karena secara teknikal hampir semua koin tuh kurang bagus ya secara teknikal gitu. Oke, langsung aja kita ke teknikalnya, teman-teman. Jadi yang pertama kita ke KNC dulu. Jadi untuk KNC kita bisa lihat di sini itu berpotensi mengalami penurunan. Di sini ada technical broadening triangle sebenarnya. Nah, ini berpotensi untuk mengalami penurunan lebih lanjut ya di area 0,722 di area ini dan kemungkinan akan mengalami pantulan di area 0,882. Tapi balik lagi ya, belum tentu ini bisa menjadi potensial untuk apa namanya mencapai ke harga itu karena kita bisa lihat di sini secara bullish-nya Kyber Network atau KNC ini cukup bagus ya teman-teman. Artinya dia ada koreksi, ada swing low, swing high gitu kan. Jadi mungkin bisa lah dia masih mempertahankan bullish-nya dia karena kondisi sehat ya bullish-nya gitu. Nah, kemudian kita ke LUM ya. Di mana LUM ini kemungkinan akan berpotensi koreksi karena kita bisa lihat di sini secara time frame 4 jam ada breakdown ya, di mana ini udah ya potensi breakdown-nya itu cukup dalam lah ya. Dan ini bisa menjadi area konfirmasi untuk kita mungkin yang teman-teman suka apa namanya taking profit ya kan atau scalping ya mungkin ini bisa memanfaatkan ya di mana di area 0,9796 ya di area ini itu merupakan area entry-ku ya gitu kan dan kemudian akan mengalami kenaikan di 0,10729. Masalahnya ya ini targetnya itu justru di bawah harga sekarang ini ya. Harga sekarang ini 0,11 sedangkan targetku 0,1072. Dalam artian ya teman-teman ya, ini akan ada koreksi yang lumayan dalam untuk LUM gitu. Dengan ya potensi koreksi mungkin ada sekitar 10%-an. Kemudian ada ETH down ya teman-teman boleh lihat di sini ya. Di mana untuk ETH down ini berpotensi mengalami kenaikan ya ke area resistennya mungkin di area ini sekitar 1974 di mana ada potensi kenaikan sekitar 10% karena Ethereum itu secara teknikal kurang bagus ya gitu. Terutama BTC juga kurang bagus dan BNB ya. BNB ini masih cukup bullish sebenarnya tapi ada potensi untuk melakukan pembelian BNB down ya. Ini untuk ETH down, kemudian ada BNB down. Nah, BNB down ini koreksinya sangat dalam ya sebenarnya ya kalau kita ambil berdasarkan weekly-nya. Jadi bisa dikatakan ini kemungkinan akan ada potensi potensi rebound untuk BNB down di mana BNB saat ini di angka 240 sekian dolar dan ya kemungkinan akan ada potensi mungkin turun ke area 220 dolar ya atau turun mungkin sekitar
8%-an dari harga sekarang gitu. Jika leverage BNB down ini mungkin di angka 2 ya bisa potensi 16% ya gitu. Tapi balik lagi ke kondisi market tidak ada yang tahu ya. Kemudian ada lagi BTC down. Untuk BTC down ini juga sama, dia ada potensi untuk bullish karena apa namanya di sini sebenarnya ada spinning sih, spinning candlestick dalam artian ini antara bearish dan bullish itu cukup kuat di sini dan dikonfirmasi juga ada potensi untuk bullish di sini ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk BTC down itu berpotensi mengalami kenaikan sekitar 8,76% di 0,004964 ya. Jadi teman-teman yang sekiranya suka ETF harap berhati-hati. Disclaimer lagi bahwa ETF ini ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan yaitu leverage, floating leverage, kemudian biaya inap dan sebagainya ya. Kemudian kita ke 5 token yang berpotensi untuk bearish di minggu ini yaitu ada GAL, di mana GAL ini ya kita bisa lihat di sini saat ini dia berada di area resistance dan dia membentuk bisa dikatakan kayak doji ya. Dalam artian doji ini entah dia bullish atau bearish, dia itu sama-sama kuatnya. Namun kita bisa lihat di sini ditutup dengan merah dalam artian ya berpotensi untuk bearish sebenarnya sih. Dan ya di sini di area resisten dan kemungkinan akan mengalami penurunan. Apalagi GAL itu ada namanya distribusi terkait dengan vestingnya mereka. Jadi token unlocks lah ya. Dan di mana token unlocks ini sudah dibagikan ke investor-investor awalnya. Jadi kemungkinan investor awal akan melakukan taking profit itu cukup besar sekali. Sehingga GAL berpotensi untuk mengalami koreksi. Sama seperti tadi, kemungkinan akan ada membentuk broadening triangle ya. Kemudian ada lagi untuk GIFTO, di mana GIFTO ini membentuk bearish pennant ya. Ini bearish pennant. Kemudian dia akan mengalami penurunan di area 0,11559 di mana secara RSI juga kurang bagus ya, ini sideways, di angka sideways. Dan kalau kita lihat di sini dia berpotensi untuk mengalami koreksi yang cukup dalam sih karena dia belum ada pressure selling kuat di sini. Kemudian ada gas. Nah, gas ini juga berpotensi untuk mengalami penurunan karena ada indikasi dia membentuk resistance line-nya di sini ya. Kemungkinan dia akan membentuk bukan membentuk sih, lebih ke turun nih ya. Karena turunnya ini di area 8,404 karena gas ini sudah mengalami kenaikan 500% lebih serta RSI-nya teman-teman di sini ya. RSI-nya itu udah jenuh banget di area ini teman-teman ya, di area $12,2 dalam artian sekarang 18,8 itu berarti juga area jenuh pembelian ya. Di mana akan ada potensi koreksi halnya kita bisa lihat di sini ketika ada potensi koreksi yang mana potensi koreksinya mungkin ada ya 25% kalau kita bisa lihat di sini. Di sini juga sama, di sini ada 13% ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini lagi jenuh pembelian banget untuk gas. Harus berhati-hati ya. Kemudian ada ARK. ARK ini sama ya sebenarnya, dia masih cukup bullish saat ini sebenarnya. Dia mengalami kenaikan yang luar biasa tingginya, serta teman-teman ya, dia secara teknikal ini secara RSI dia udah jenuh pembelian banget dan mungkin akan ada potensi koreksi, serta secara candlestick ya, ini bisa kita lihat di sini ada potensi penurunan karena ada indikasi bahwa kemungkinan ada pressure selling cukup kuat di sini. Di saat ini ya, di jam ini gitu. Kemudian ada lagi SNT ya. SNT udah konfirmasi breakdown ya, udah jelas dan secara RSI juga cukup turun. Dan di mana ini ada konfirmasi breakdown-nya valid ya. Ini bearish candlestick-nya itu penuh dalam artian nih pressure selling-nya tuh hampir tidak ada untuk percobaan untuk rebound gitu istilahnya ya. Jadi bisa dikatakan kayak nih si bullish-nya lagi pasrah gitu lah. Jadi SNT ini mungkin akan potensi koreksi di 22%-an. Kemungkinan dia akan coba mengalami kenaikan lagi di 0,5258. Jadi itulah kelima koin yang berpotensi mengalami bullish dan bearish di minggu ini. Pastikan teman-teman itu menyimak dari awal sampai akhir dan disclaimer lagi ya bahwa ini merupakan analisa pribadi aja, bukan berarti aku akan selalu cuan atau mungkin analisa aku selalu benar, enggak.
Karena pada dasarnya analisa itu balik lagi ke masing-masing ya. Mungkin ada yang suka pakai, RSI, mungkin ada yang suka pakai Fibonacci retracement, atau mungkin nggak suka gambar, lebih suka investing ya, buy and hold dan sebagainya, itu balik lagi ke masing-masing, disclaimer. Dan lagi-lagi ETF, karena di sini aku, membagikan tentang ETF token ya, di mana ada BNB down, ETH down, BTC down, itu juga perlu dibaca banget syarat dan ketentuannya, karena ada namanya biaya inap, terus kemudian ada juga floating leverage ya. Floating leverage-nya ini yang cukup berbahaya. Pastikan teman-teman itu tahu lah apa itu floating leverage, dan pastikan teman-teman ketika memiliki ETF leverage token itu tidak di hold dalam waktu lama sih. Ini kalau ini sih saran pribadiku ya gitu kan. Dimana ada floating leverage yang ya tentu aja berubah-ubah tiap menitnya gitu. Itulah apa namanya, Sinyal Ngobras edisi 6 sampai 13 Oktober 2023. Pastikan teman-teman itu tidak FOMO, karena kebetulan ada beberapa token yang mengalami kenaikan cukup tinggi ya kan, dan ada juga, eee, apa namanya, kegembiraan pasar akhir-akhir ini karena cukup bullish ya untuk di beberapa altcoin. Pastikan teman-teman entry sesuaikan dengan trading plan teman-teman, mau entry di harga berapa, pakai stop limit jangan lupa ya. Dan tentukan teman-teman entry di area support-support yang teman-teman sudah analisa. Itu aja dari aku. See you di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Goodbye teman-teman.